Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat kembali berjumpa dalam ibadah raya Minggu, lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Saya bersuka cita di tempat ini masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan melayani setiap jemaat Tuhan. Di mana-mana tempat saudara berada, supaya kita tetap kuat, kita tetap semangat, kita tetap terus mencari Tuhan. Sekalipun ada badai, sekalipun masih ada pandemik, sekalipun belum ada ibadah di gereja kita, tapi kita harus tetap bersuka cita. Kenapa? Karena di rumah kita masing-masing Tuhan menganugerahkan berkat-Nya. Amin. Melalui firman Tuhan, melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan dalam ibadah raya Minggu, lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita justru di rumah kita masing-masing bersama istri kita, bersama suami kita, bersama orang tua dan anak-anak kita, kita datang memuji menyembah Tuhan. Karena itu ini bukan cuma tontonan, ini adalah ibadah raya Minggu yang diberkati dan diurapi Tuhan. Karena Jehovah Shammah, Allah hadir di rumah saudara masing-masing. Kapan Allah hadir? Ketika pujian penyembahan kita datangkan kepada Tuhan. Ketika kita mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Alkitab mencatat Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam ibadah raya Minggu ini kita siap terima lawatan Tuhan. Kita siap terima kuasa Tuhan. Jamahannya ada di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari Minggu yang dahsyat, yang penuh dengan lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Sekalipun kami belum beribadah secara onsite Tuhan, kami tetap percaya lawatan Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Sebab Engkaulah Tuhan yang hadir di tengah-tengah puji-pujian kami umat-Mu. Engkau yang melawat kami, karena ketika Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, maka Engkau membuat kami kuat. Engkau yang menyembuhkan kami yang sakit. Engkau memberikan kami semangat kepada kami yang kehilangan semangat. Engkau memberikan kami kekuatan dan pengharapan tatkala kami kehilangan pengharapan. Itu sebabnya di rumah kami masing-masing, kami umat-Mu menyiapkan hati kami. Kami mau menyiapkan hidup kami untuk datang beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu kami mau tabiskan ibadah raya Minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita siap terima lawatan Tuhan melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan saudara. Amin saudara. Karena itu saya ngajak setiap umat Tuhan, ayo mari kita memuji-muji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan bersama dengan tim Praise and Worship gereja kita. Haleluya. Haleluya. Kita memuji nama Tuhan. Bukan memuji Tuhan semuanya, mari semua tinggikannya, nyanyikan anugerahnya semuanya, mari semua tinggikannya, besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia yang berkuasa selamanya. Bukan
syukur kita sekali lagi. Kita mau angkat tangan kita lebih tinggi lagi di atas kepala. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Mari sama-sama katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Sama katakan lagi. Lebih bersemangat lagi katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari kita menari buat Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap harinya, apa yang Tuhan berikan kepada kita selama ini. Katakan sekali lagi. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Satu hal yang kami rindukan Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu
menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik Tuhan, lebih baik satu hari di belakang-Mu daripada 1000 hari di memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan sekali lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab hari ini di minggu yang dahsyat, lawatan Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Ketika kami mengangkat tangan kami, ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir, lawatan-Mu ada atas kami. Sehingga hari ini bukan cuma sekedar ibadah online hari minggu biasa-biasa yang kami lewati, tapi hari ini adalah hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami dilawat Tuhan, kami dipulihkan Tuhan, kami mengalami kuasa Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala kita dan bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. Sama-sama katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan menyertai aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri topik atau saya beri tema, jangan sampai setan memakai hidup kita. Wah, ya kan? Agak sedikit-sedikit horor nih firman Tuhan judulnya nih. Saudaraku, kenapa? Mungkin sebagian kita bilang, pendeta saya ini orang sudah percaya sama Yesus, saya ini orang umat tebusan Tuhan, saya ini hamba Tuhan, masa iya setan bisa pakai hidup saya? Saudara, iya kan?
Alkitab jelas katakan, nanti kita akan belajar sama-sama bahwa ternyata setan sampai hari ini bekerja keras. Sama-sama bilang sama saya, setan sampai hari ini bekerja keras. Dia sampai hari ini mencari jiwa. Iya kan, kita jangan sampai kalah juga. Setan cari jiwa, masa kita nggak cari jiwa, saudara? Iya kan? Setan sampai hari ini apa? Terus cari orang-orang yang lemah. Iya kan? Sehingga tergenapi firman Tuhan bahwa sekiranya mungkin di hari-hari terakhir setan akan menyesatkan banyak orang. Bukan setannya, tapi setan pakai orang. Iya kan? Mesias-mesias palsu, nabi-nabi palsu. Akhirnya menyesatkan orang-orang benar, orang-orang percaya. Nah, ini yang mesti kita waspada. Karena pada prinsipnya dalam hidup ini kita bisa memilih, saudara. Iya kan? Kita tahu bersama bahwa kita diberikan kehendak bebas. Kita diberikan free will. Dan kehendak bebas itu berkata, apakah kita mau hidup memuliakan Tuhan, kita hidup dipakai Tuhan, atau kita hidup dipakai oleh setan. Memang bisa, pendeta, bisa. Dengan engkau memuaskan egomu, engkau sedang dipakai setan, saudara. Dengan engkau memuaskan hasratmu, keinginan-keinginan jahatmu, engkau sedang dipakai setan. Dengan engkau membawa perpecahan antara tubuh Kristus, engkau sedang dipakai setan. Bagaimana tidak? Yesus aja berdoa kok buat kesatuan. Yesus aja berdoa kok buat kesatuan murid-murid, buat kesatuan gereja. Masa kita jadi perpecahan? Iya kan? Masa kita bawa roh perpecahan antar gereja? Masa kita bawa roh perpecahan antara anak-anak Tuhan? Masa kita bawa roh perpecahan antara hamba-hamba Tuhan? Jelas saudara dipakai setan. Hati-hati. Makanya tema saya agak sedikit horor hari ini, ya kan? Di minggu terakhir di bulan Maret ini, minggu depan kita akan masuk dalam Prapaskah, saudara dikasih minggu Prapaskah. Bagaimana hari Kamisnya kita akan adakan ibadah malam Getsemani, saudara dikasih dalam Tuhan. Hari Jumatnya kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung, saudara dikasih dalam Tuhan. Hari Sabtunya kita ada mengikuti gabung bersama-sama dengan GBI Glow Pusat, ya kan, merayakan ulang tahun gereja yang ke-14. Haleluya. Dan hari Minggunya kita akan merayakan kemenangan Paskah, di mana kemenangan Yesus bangkit, iya kan, sehingga akhirnya kita mengerti, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus bukan cuma sekedar Tuhan yang mati, ya kan, sama seperti orang-orang bilang, masa Tuhannya orang Kristen mati? Tar dulu, dia bangkit di hari yang ketiga. Amin, saudara. Dia bangkit. Ketika dia bangkit, dia membuktikan bahwa kematian tidak berkuasa atasnya. Haleluya. Wah, kita bangga jadi orang-orang Kristen. Kita bangga punya firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat ya, jangan sampai setan pakai hidup kita. Jadi bisa, ya pendeta? Bisa. Setan pakai hidup kita dengan cara kita egois, dengan cara kita nggak mau ngalah sama istri, nggak mau ngalah sama suami. Setan sedang pakai untuk menghancurkan rumah tanggamu. Hati-hati. Wah, kita seakan-akan sedang beribadah, kita memuliakan Tuhan setiap hari, ya kan? Alkitab mencatat dalam kitab Yesaya, saudara, Allah sendiri menegur bangsa Israel. Seakan-akan mereka mencariku setiap hari, mereka taat akan hukum-hukumku, padahal kehidupannya saling menyerang satu dengan yang lain. Tuhan pakai Yesaya untuk menegur bangsa Israel. Bahkan Tuhan juga menegur bangsa Israel, bilang apa? Bangsa ini dekat dengan mulutnya, tapi hatinya menjauh dariku. Jadi bisa secara lahiriah kita melayani Tuhan. Jadi bisa secara lahiriah kita beribadah kepada Tuhan, tapi sejatinya spirit kita sedang dipakai oleh setan. Hidup kita sedang dipakai oleh setan untuk membawa roh perpecahan antara tubuh Kristus, antara rumah tangga satu dengan rumah tangga yang lain. Hati-hati. Check and recheck. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Ini yang Alkitab catat kepada kita, saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Iya kan? Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawan dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi jelas, iblis sampai sekarang masih cari jiwa. Dia cari orang yang dapat ditelannya, dia cari orang yang bisa dipakai. Untuk apa? Membawa roh perpecahan. Gak peduli engkau beribadah kepada Tuhan, gak peduli engkau doa puasa, gak peduli engkau memuji menyembah Tuhan. Tapi kalau engkau hidupmu dipakai untuk membawa perpecahan, hidupmu dipakai untuk memecah belah satu dengan yang lain, antara tubuh Kristus, antara gereja satu dengan gereja yang lain, engkau sedang dipakai oleh setan. Itu tujuannya, saudara.
Itu tujuannya. Ya kan, itu tujuannya. Jangan sampai hidup kita dipakai. Makanya Rasul Paulus juga bilang dalam Efesus 6 ayat 11 dan 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ingat, orangnya bukan musuh kita. Ada darah dan daging bukan musuh kita. Tapi iblis yang menjadi musuh kita. Itu yang harus kita perangi. Makanya jangan sampai kita, minimal dari saudara dan saya, jangan sampai saya digunakan iblis di akhir zaman untuk membawa roh-roh ketakutan, roh perpecahan satu dengan yang lain. Hati-hati saudara. Iya kan? Hati-hati. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Iblis pakai tipu muslihat. Dengan tipu muslihat itu kita dikalahkan. Dengan tipu muslihat itu kita seakan-akan benar di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, padahal kita sedang dipakai oleh iblis. Tipu muslihat. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi jelas. Sampai hari ini, yang pertama, sampai hari ini iblis masih cari orang yang bisa ditelan. Jadi sampai hari ini iblis cari orang yang bisa disesatkan. Sampai hari ini iblis masih cari manusia. Dia pakai media. Medianya apa? Manusia. Untuk apa? Menyesatkan orang. Iya kan? Sehingga akhirnya kita tersesat, kita salah jalan sudah dikasih dalam Tuhan. Dan ini yang sedang terjadi di akhir-akhir zaman. Ciri-cirinya sederhana. Kalau itu yang bertentangan dengan firman, roh perpecahan sedang dibagikan, ya kan, bahwa gereja satu lebih benar dari gereja yang lain, hamba Tuhan satu lebih benar dari hamba Tuhan yang lain. Hati-hati, hati-hati. Yesus mendoakan supaya tubuh Kristus bersatu. Tapi kalau ada orang, sekalipun dia statusnya hamba Tuhan, pendeta, tapi dia mengkotak-kotakan saudara pengajaran, ia akan mengkotak-kotakan gereja, ia akan mengkotak-kotakan nih hamba Tuhan besar, nih hamba Tuhan kecil, nih gereja besar, gereja kecil. Hati-hati, engkau sedang dipakai oleh iblis. Ngeri saudara. Kita mesti berjaga-jaga. Makanya Alkitab bilang sadar, berjaga-jaga, waspada. Iya saudara ya. Sehingga akhirnya hidup kita mengerti. Kita memutuskan apakah kita sedang dipakai Tuhan atau kita sedang dipakai setan. Gak peduli berapa lama engkau pelayanan, gak peduli engkau berapa lama apa statusmu di gereja masing-masing, gak peduli saudara. Tapi kalau engkau menyebarkan ketakutan, engkau menyebarkan spirit-spirit hoax, iya kan, memfitnah, bahkan engkau mulai mengkotak-kotakan hamba-hamba Tuhan, engkau mulai mengkotak-kotakan gereja-gereja, hati-hati. Hati-hati. Jangan-jangan kau sedang tersesat. Ada jalan yang disangka lurus, Alkitab bilang, tetapi ujungnya membawa maut. Ya. Nah, jadi saya pelajari begini, setiap hari kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Maukah kita dipakai oleh Tuhan? Alat Tuhan menjadi pembawa damai. Alat Tuhan menjadi pembawa apa? Damai. Berbahagialah mereka yang disebut anak-anak Allah, karena mereka akan menjadi pembawa-pembawa damai. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Ciri-cirinya sederhana, di mana-mana tempat kita menjadi pembawa damai. Iya kan? Bukan membawa rusuh, membawa keributan, membawa perpecahan apalagi. Itu kita sedang dipakai Tuhan. Dan bagaimana orang yang bisa dipakai setan? Kalau orang dipakai setan, dia jadi pemecah. Dia memecah belah persatuan tubuh Kristus, dia memecah belah. Hati-hati saudara dikasih dalam Tuhan. Iya kan? Nah, di satu sisi kita beribadah kepada Tuhan. Nah, ini yang tadi saya bilang, emang bisa. Saya hamba Tuhan, kamu jangan macam-macam ya. Oh, dia bilang begitu kan. Saya udah puluhan tahun melayani Tuhan nih. Saya melayani gereja yang besar gitu kan. Jemaatnya jutaan. Jutaan saudara. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita mesti ingat bahwa setan bisa pakai siapapun. Iya kan? Dia penipu ulung. Dia licik. Nah, ini akan kita pelajari saudaraku. Ini akan kita pelajari. Jangan sampai di akhir zaman ini tanpa kita sadari kita sedang melayani iblis. Dengan ego kita, dengan keinginan-keinginan kita, kita sedang melayani iblis. Kita pikir kita sedang melayani Tuhan. Namun kita sedang melayani iblis. Dengan apa? Dengan menyebarkan roh perpecahan. Roh adu domba satu dengan yang lain. Di satu sisi kita beribadah kepada Tuhan, namun di sisi lain kita sedang dipakai oleh setan untuk menyerang sesama. Makanya di dalam Yesaya 29 ayat 13 Tuhan bilang begini, dan Tuhan telah berfirman, ini tadi saya bilang,
oleh sebab bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Hati-hati saudara. Iya kan? Ahli-ahli Taurat itu tahu betul kebenaran firman. Tapi di satu sisi Yesus menegur mereka. Mereka orang-orang munafik, kata Tuhan Yesus. Yuk kita cek diri kita sama-sama. Jangan sampai kita sedang dipakai iblis. Kita pikir kita melayani Tuhan, namun justru kita menjadi pemecah satu dengan yang lain. Ciri-cirinya gampang kok saudara. Lihat apakah kita egois, mau menang sendiri, mengaku diri yang paling benar, yang paling hebat, yang paling bisa dibanding orang lain. Apakah kita siap ditegur? Apakah kita siap dikoreksi? Apakah ada kerendahan hati? Ada ciri-cirinya saudara. Iya kan? Sehingga akhirnya kita mengerti, saya bukan hidup saya lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam saya. Sama, Yakobus 4 ayat 8 bilang begini, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkan tanganmu hai kamu orang-orang berdosa, sucikan hatimu hai kamu yang mendua hati. Jadi kita nggak bisa hidup dalam dua dunia. Di satu sisi kita melayani Tuhan secara fisik, namun hati kita menjauh. Makanya Alkitab jelas katakan, sucikan hatimu hai engkau orang yang mendua hati. Bahkan di dalam Yakobus 1 ayat 8, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kalau kita memang sedang melayani Tuhan, layani Tuhan dengan kesungguhan. Stop beritakan hal-hal yang bukan firman saudara. Cukup beritakan firman, jangan justru mencomot ayat untuk menjadi pemecah satu gereja dengan gereja yang lain. Sehingga akhirnya kita sedang jadi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang menyerang sesama tubuh Kristus memakai firman. Waduh, miris saudara. Koreksi diri kita masing-masing sehingga pribadi kita bertanggung jawab dengan setiap apa yang kita ajarkan. Ya, nah saya pelajari begini. Kapan seorang hidupnya bisa dipakai oleh setan? Nah, ini ciri-cirinya saudara. Orang bisa dipakai oleh setan ketika yang pertama hatinya dipenuhi dengan kebencian. Hatinya dipenuhi dengan kebencian apapun, kecuali lu benci sama dosa. Itu yang paling benar. Kita boleh benci cuma satu, benci terhadap dosa saudara. Selesai, jangan benci kepada sesamamu. Jangan benci kepada mertuamu, jangan benci kepada umat yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Jangan benci kepada hamba Tuhanmu, jangan benci kepada istrimu, suamimu, jangan benci kepada anak-anakmu, jangan benci kepada orang-orang yang menyakiti hatimu. Dari awal Alkitab kita sudah belajar bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jangan sampai ketika kita mulai menanamkan kebencian, sejatinya kita sedang dipakai oleh iblis untuk menjadi antek-anteknya tanpa kita sadari. Karena Alkitab bilang dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Wah, ini dahsyat saudara. 1 Yohanes 3 ayat 15. Alkitab bilang begini, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam diri. Nggak ada. Nggak ada pembunuh yang memiliki hidup yang kekal. Dan Alkitab mencatat seorang yang membenci sesamanya adalah seorang pembunuh. Hati-hati. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau kita membenci sesama kita, berarti kita sedang dipakai oleh iblis. Kita sedang dipakai oleh setan untuk mengerjakan, menyebar roh kebencian. Saudara dikasih dalam Tuhan. Wow. Akhirnya kita mulai membenci dengan hamba Tuhan yang satu, kita mulai membenci dengan gereja yang satu, kita mulai membenci dengan apa yang menyakiti hati kita. Karena kebencian itu mematikan. Kalau kita menyimpan kebencian, kedendaman, itu bukan menyusahkan orang lain, itu menyusahkan diri kita. Karena itu saya berdoa, saya patahkan dalam nama Yesus setiap hati yang benci, yang beribadah di pagi hari ini, dijamah Tuhan, lawat Tuhan. Relakan hatimu datang kepada Tuhan. Jangan simpan benci. Alkitab mencatat orang yang membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Dan tidak ada seorang pembunuh manusia yang memiliki hidup yang kekal. Jelas. Jadi yang pertama, kapan seorang hidupnya bisa dipakai oleh setan? Ketika dia mulai membenci sesamanya. Hati-hati, itu langkah awal saudara. Langkah awal untuk setan memakai hidup saudara dan saya adalah menaruh sesuatu di hati. Hati ini tempatnya Tuhan saudara. Iya kan?
Roh Kudus berkarya berbicara melalui hati nurani kita. Tapi kalau hati kita sudah dikotorkan dengan kebencian, maka suara Tuhan tidak ada lagi, suara iblis yang ada dalam hati kita. Wah, itu bahaya, saudara. Pelan tapi pasti dia akan menggerogoti hati kita dan ujung-ujungnya akan membinasakan hidup kita. Dan orang yang memiliki kebencian cenderung akan menyebarkan roh kebencian terhadap sesamanya. Dia akan mulai membenci. Ujung-ujungnya apa? Fitnah dia pakai. Gue benci sama si A, gue harus memfitnah si A. Gue benci sama si B, gue harus fitnah si B. Bukan berdasarkan kasih lagi, hilang. Karena Alkitab catat, kasih kebanyakan orang akan semakin dingin di akhir zaman ini. Yang ada apa? Kebencian. Dan inilah permainan liciknya iblis. Hati-hati. Sekalipun kau sudah melayani puluhan tahun, saudaraku, kalau kau masih menyimpan kebencian, Alkitab mencatat engkau adalah seorang pembunuh. Dan tidak ada pembunuh yang memiliki hidup yang kekal. Amin, saudara. Jadi yang pertama saya pelajari, kapan seorang hidupnya bisa dipakai setan? Ketika hatinya dipenuhi dengan kebencian. Yang kedua, kapan seorang hidupnya bisa dipakai setan? Ketika menganggap diri yang lebih hebat daripada orang lain. Nah, ini bahaya. Suatu kali murid-murid Yesus pernah berdebat, pernah meributkan hal ini. Siapa yang paling hebat? Apa yang Yesus bilang? Coba saudara perhatikan dalam Matius 20 ayat 26 sampai dengan 28. Ketika murid-murid meributkan siapa yang lebih besar, maka Yesus bilang dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, wah ini pengajaran sorga, saudara, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan, Yesus bilang. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Ya kan? Barang siapa mau jadi besar, jadi pelayan. Barang siapa mau jadi terkemuka, jadi hamba. Sebab sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus sudah mencontohkan. Kalau kita ingin menjadi besar, ingin menjadi terkemuka, jadi hamba. Jadi apa? Jadi pelayan. Berbeda dengan orang dunia punya ajaran. Kau pengen menjadi terkemuka, pengen menjadi besar, sikut kananmu, tarik atasmu, injak di bawahmu. Jahat, licik. Akhirnya segala cara dihalalkan. Kenapa? Untuk menjadi besar. Untuk menjadi terkemuka, untuk dipandang orang, gak peduli harus menyerang satu dengan yang lain. Sekalipun itu hamba Tuhan lain, sekalipun itu gereja lain. Jahat, jahat, saudara. Sehingga akhirnya apa? Keributan yang ada. Keributan. Iblis tertawa senang, yes, berhasil. Tapi kan saya untuk memuliakan nama Tuhan, supaya kalau jadi besar, ya kan nama besar, akhirnya banyak jiwa dimenangkan. Saudaraku, ingat, iblis licik dengan segala permainannya. Yesuslah yang harus kita ikuti ajarannya. Apa yang Yesus bilang? Barang siapa mau menjadi besar, engkau harus jadi pelayan. Barang siapa ingin terkemuka, engkau harus jadi hamba. Merendah serendah-rendahnya sampai tidak ada orang yang bisa merendahkanmu. Tangan Tuhanlah yang mengangkat hidupmu. Hari ini kita mengerti bahwa kalau ada di antara kita yang mau menjadi besar, engkau mau menjadi terkemuka, tinggalkan mimpimu. Cukup jadi seorang pelayan, jadi seorang hamba. Apa maksud jadi seorang pelayan, jadi seorang hamba? Engkau adalah hamba Tuhan, engkau adalah pelayan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, karena Tuhan yang akan mengangkat hidupmu. Kalau Tuhan yang mengangkat hidupmu, engkau akan jadi besar. Kalau Tuhan yang mengangkat hidupmu, engkau akan jadi terkemuka. Bukan dengan kuat dan gagah kita, bukan dengan kemampuan kita. Karena kalau dengan kemampuan kita, kita akan mulai menghalalkan segala cara. Itu jahat, itu licik. Tapi kalau Tuhan yang mengangkat, Dia akan mempromosikan hidupmu sampai engkau terkagum-kagum dengan apa yang Dia akan buat. Tapi bagian engkau apa? Engkau jadi umat tebusannya. Engkau cukup jadi pelayannya, engkau cukup jadi hambanya. Mungkin sebagian kita bilang, saya harus melayani di gereja. Saudara dikasih dalam Tuhan seorang pelayan, seorang hamba. Tidak mesti jadi full timer di gereja. Dia kerjakan segala sesuatu, tapi dia mesti sadar. Dia kerjakan usaha dia bisnis, dia seorang ibu rumah tangga, dia seorang bisnismen, dia seorang guru, dia seorang dokter, dia seorang pengusaha. Kerjakan bagianmu. Rasul Paulus bilang seperti engkau lakukan untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuanmu.
Kita adalah pelayannya, kita adalah hambanya, kita adalah umat tebusannya. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Untuk menjadi besar, untuk menjadi terkemuka, untuk menjadi lebih, itu promosinya Tuhan, bukan kekuatan kita. Karena kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada satu orang pun yang dapat merendahkan, saudara. Amin. Jadi kapan seseorang hidupnya bisa dipakai setan? Yang pertama, ketika hatinya dipenuhi dengan kebencian, kedendaman, sakit hati, kecewa, luka. Saat itulah kita sudah masuk langkah awal setan pakai hidup kita. Dan yang kedua, kapan seorang hidupnya bisa dipakai oleh setan? Ketika menganggap diri lebih hebat daripada orang lain. Akhirnya berusaha dengan segala daya upaya untuk menghalalkan segala cara supaya orang bisa memandang saya menjadi orang yang besar, orang bisa menganggap saya seorang yang terkemuka. Yesus bilang orang yang mau menjadi besar dan terkemuka jadi hamba, jadi pelayan, jadi jongos. Untuk ukuran dunia itu bertolak belakang. Tapi kita hidup bukan karena ajaran dunia, kita hidup karena kita adalah warga kerajaan sorga. Jadi hamba, jadi pelayan, jadi orang yang tidak diperhitungkan, is okay. Tapi di pemandangan mata Tuhan, engkau besar, engkau terkemuka. Itu yang kita cari, supaya saya berkenan di hati Tuhan, bukan di hati manusia. Amin, saudara. Yang ketiga, secara cepat saya bagikan, kapan seorang hidupnya bisa dipakai oleh setan. Seorang hidupnya bisa dipakai oleh setan ketika dia mulai berhenti untuk memperbaiki dan membenahi diri. Alkitab jelas mencatat dalam Yohanes 15 ayat 2 dan 3, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, apa dibilang? Dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Yesus bilang kalau ada ranting, kita ranting. Yesus adalah pokok anggur, iya kan? Kita rantingnya. Dan ranting yang berbuah, Yesus bilang apa? Dibersihkannya. Sehingga setiap ranting yang berbuah semakin banyak buahnya, menghasilkan buah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita bisa dipakai oleh setan ketika kita mulai berhenti untuk memperbaiki dan membenahi diri. Kita mulai merasa puas, merasa cukup. Merasa cukup untuk hal-hal yang baik, it's good. Iya kan? Akhirnya timbul rasa ucapan syukur. Tapi kalau untuk membenahi diri, memperbaiki diri, kita harus setiap hari. Iya kan? Untuk mematikan, untuk membuang setiap keinginan-keinginan daging, untuk membuang dan mematikan setiap amarah kita, keinginan-keinginan daging kita. Setiap hari kita perjuangkan, kita lakukan. Karena orang kalau udah mulai berhenti untuk memperbaiki diri, membenahi diri, dia akan mulai bersibuk memperbaiki dan membenahi orang lain. Maksudnya apa? Dia mulai mengkritik. Kenapa? Karena kritikan itu sudah tidak lagi mempan buat dirinya. Ini bahaya. Salah satu kerjanya iblis adalah mendakwa. Dia mulai mendakwa, dia mulai menghakimi. Sama kan? Kalau kita mulai mengkritik orang lain, kita mendakwa dosa orang lain, maka dia sedang dipakai oleh iblis. Kita mulai mengkritik si A, si B, si C, si D, si A sampai Z, kita kritik, saudara. Kita lupa mengkritik diri kita sendiri. Kita lupa karena firman. Alkitab katakan firman itu seperti cermin. Iya kan? Ketika kita merenungkan firman Tuhan, itu buat saya, itu melihat apa yang menjadi kekurangan saya perbaiki. Jangan buat serang suamimu, jangan buat serang istrimu. Amin, saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa setiap kita harus terus memperbaiki dan membenahi diri. Kita bisa dipakai setan untuk menyerang orang lain, untuk mengkritik orang lain, kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, bahkan di rumah tangga kita. Kita mulai menyerang suami kita, kita mulai menyerang istri kita, mulai berkata, "Oh, lu gak seperti tetangga lu. Lu gak seperti istri tetangga lu. Dia pagi-pagi udah bangun, lu gak seperti suami lu, suami tetangga. Dia pagi-pagi udah mulai nyapu." Akhirnya kita mulai membanding-bandingkan diri. Itu dipakai setan untuk memecah belah rumah tangga kita. Jadi stop memperbaiki dan mengkritik orang lain. Cukup perbaiki kritik diri kita sendiri. Karena kita adalah teladan. Apa maksudnya teladan? Kita cukup menjadi contoh. Alkitab bilang kita suratan tangan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang, saudara. Amin. Sehingga ketika orang mulai melihat kita dan memuliakan nama Tuhan. Gak usah mengkritik lah, gak usah menyerang satu dengan yang lain. Cukup perbaiki diri kita, benahi diri kita. Karena Tuhan akan datang untuk menghakimi kita pribadi lepas pribadi kok. Iya kan? Untuk pribadi lepas pribadi kita.
Karena itu terus benahi diri kita, terus perbaiki diri kita. Jadi yang ketiga saya pelajari, kapan seorang hidupnya mulai dipakai oleh setan. Seorang hidupnya dipakai oleh setan ketika mulai berhenti dan memperbaiki, bahkan membenahi diri kita. Hati-hati. Ketika kita sudah merasa puas, tidak perlu lagi ada yang dibenahi dalam diri kita dengan firman Tuhan, maka kita akan pakai firman Tuhan untuk menyerang orang lain. Itulah yang ditegur Yesus oleh karena ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pakai firman untuk menyerang orang lain, bukan memperbaiki dan membenahi dirinya sendiri. Amin saudara. Dan hari ini kita mengerti bahwa kita siap dibenahi, kita siap diperbaiki. Kita tidak mau dipakai oleh iblis, kita tidak mau hidup kita dipakai oleh setan. Oleh karena kita berhenti membenahi diri kita. Selama kita masih hidup, terus benahi diri kita. Selama kita masih hidup, terus perbaiki diri kita. Dengan apa? Firman. Kenapa? Karena Yesus bilang tadi, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman buat saya. Sama-sama bilang sama saya, firman buat saya. Sama-sama bilang sama saya, firman buat saya. Untuk orang lain, itu Tuhan yang menegur. Amin saudara. Tapi bagian kita tetap lakukan firman, sehingga orang melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin saudaraku. Dan yang keempat, yang terakhir saudara dikasih dalam Tuhan, kapan hidup kita bisa dipakai oleh setan? Jadi yang pertama, seorang hidupnya bisa dipakai oleh setan ketika hatinya mulai memiliki kebencian. Ketika hatinya mulai sakit hati, ketika hatinya mulai kecewa, ketika hatinya mulai luka, itu adalah langkah awal untuk setan mulai bergerak dalam kehidupan seseorang. Karena itu, stop sakit hati, patahkan itu dalam nama Yesus, lepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti hatimu. Karena Tuhan bicara melalui hati nurani kita, saudara. Kalau hati kita dipenuhi kebencian, kedendaman, yang ada hanyalah suara setan. Penuhi dengan kedendaman, kebencian, yang ada hanyalah kepahitan. Wah, ini repot. Maka saat itu juga iblis akan pakai hidup kita. Yang kedua, kapan seorang hidupnya bisa dipakai oleh setan? Ketika menganggap diri yang lebih hebat daripada orang lain. Iya kan? Kita ada untuk menopang orang lain. Kita ada untuk menguatkan orang lain. Jangan hanya jadi pribadi diri kita, fokus kepada diri kita. Ingat, kita adalah tubuh Kristus. Saling menguatkan, saling menjaga, saling bertolong-tolongan. Engkau menanggung bebanmu. Sebab itu yang menjadi isi hukum Kristus. Amin. Yang ketiga, kapan seorang hidupnya bisa dipakai oleh setan? Ketika mulai berhenti untuk memperbaiki dan membenahi diri. Ketika seseorang mulai berhenti memperbaiki dan membenahi diri, maka dia sedang mulai mencari dan mengkritik orang lain. Dia mulai menyerang orang lain. Kenapa? Karena merasa menganggap diri apa? Paling hebat, paling benar. Saya udah gak perlu dikritik, saya udah paling hebat. Saya udah gak perlu dikritik karena saya udah gak perlu lagi diperbaiki, dibenahi. No, setiap hari kita perlu dibenahi. Setiap hari kita perlu diperbaiki. Firman yang membersihkan kita. Itu sebabnya kita perlu merenungkan firman setiap saat. Firman itulah yang membersihkan hidup kita. Firman buat hidup kita, bukan buat orang lain. Firman buat pribadi kita, supaya kita membenahi diri kita. Dan orang melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di sorga. Dan yang keempat, yang terakhir, kapan seorang hidupnya bisa dipakai oleh setan? Ketika hidupnya hanya untuk diri sendiri. Sindrom akhir zaman, me, myself, and I. Saya, dan saya. Saya nggak mau pusing dengan kesusahan orang lain. Saya nggak peduli kalau orang minta tolong sama saya. Saya hanya fokus kepada saya. Orang seperti ini, saudara dikasih dalam Tuhan, adalah orang yang kanak-kanak, yang hidupnya hanya memuaskan dirinya sendiri. Wah, ini dalam rumah tangganya parah. Kenapa? Karena istrinya ngomong aja dicuekin, suaminya ngomong dicuekin, anak-anak yang ngomong dicuekin. Kenapa? Karena hidupnya hanya untuk pribadinya sendiri, punya dunia sendiri. Saat itulah iblis sedang memakai kita untuk apa? Memuaskan ego kita, memuaskan hawa nafsu kita. Sehingga akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan, ciri-ciri orang yang hanya fokus kepada dirinya sendiri sederhana. Dia gak mau pusing lihat orang lain. Dia gak peduli dengan orang lain. Dia gak punya rasa empati. Padahal Yesus, Alkitab mencatat, selalu memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Kalau kita mengaku kita melayani Tuhan, kalau kita mengaku kita adalah anak-anak Tuhan, tapi kita tidak lagi memusingkan kepada kesusahan-kesusahan orang, kita stop peduli kepada orang lain, sejatinya engkau sedang melayani Kristus yang mana, saudara? Iya kan? Padahal Kristus sendiri mengajarkan berbelas kasihanlah kepada orang lain. Melalui hidup saudara dan saya, kita dipersiapkan untuk menjadi penolong bagi orang lain yang mengalami kesulitan. Tapi kalau kita mulai menutup telinga kita kepada teriakan orang minta tolong, kita mulai melipat tangan kita, tidak lagi membantu orang yang membutuhkan pertolongan, sejatinya kita sedang diperhadapkan dengan orang-orang yang tinggal di akhir zaman. Dan kita adalah salah satunya.
Jangan sampai hidup kita dipakai oleh iblis, jangan sampai hidup kita dipakai oleh setan sedang tidak peduli dengan orang lain. Padahal hukum Kristus jelas. Saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu. Dengan demikian engkau sedang memenuhi hukum Kristus. Amin saudara. Rasul Paulus bilang dalam Galatia 2 ayat 20. Aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Ingat, hidup kita bukan lagi untuk kita, tapi Kristus yang memimpin, Kristus yang memerintah, Kristus yang berdaulat. Sehingga apa yang Yesus Kristus mau saja lakukan, itu yang saya lakukan. Dan belas kasihan Tuhan itulah yang ada di dalam hidup kita. Aku hidup tapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan hidupnya untuk aku. Kita hidup di akhir zaman. Ingat, segala daya upaya iblis akan pakai untuk menyeret anak-anak Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Dia. Sekalipun kita tinggal dalam sebuah pelayanan, sekalipun kita seakan-akan melayani, ingat, Tuhan pernah menegur bangsa Israel. Tuhan pernah menegur orang-orang pilihannya dengan berkata apa? Umat ini mendekat kepadaku dengan bibirnya, memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Tuhan menegur bangsa Israel karena seakan-akan mereka suka akan hukum Tuhan, suka menanyakan akan kedaulatan Tuhan, tapi sebenarnya dia sedang ribut dengan satu dengan yang lain. No. Hari ini kita mengerti, sampai sekarang iblis sedang berupaya memakai orang. Ingat, iblis perlu media dan medianya adalah manusia. Jangan sampai kita menjadi perpanjangan tangan iblis di akhir zaman ini untuk memecah belah persatuan tubuh Kristus. Caranya gampang kok untuk memecah belah persatuan tubuh Kristus. Kita ada grup-grup WhatsApp. Kita mudah sekali menyebarkan hoax. Kita mudah sekali menyerang gereja satu dengan gereja yang lain. Kita mudah sekali menyerang hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan lain. Gampang sekali saudara. Wow. Jangan jadi orang-orang yang mau dipakai oleh iblis. Kita adalah umat tebusan Tuhan. Kita hidup dipelihara oleh Tuhan. Maka kita harus memberitakan kabar baik. Ciri-cirinya sederhana. Bawa damai. Iya kan? Jangan menghakimi orang. Penghakiman itu bukan milik kita. Penghakiman itu milik Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Terus benahi diri kita, pribadi kita, perbaiki diri kita. Sehingga kita didapati layak ketika Kristus datang kali yang kedua. Menjemput setiap kita di awan-awannya. Hati-hati. Iblis sedang cari jiwa. Jangan sampai kita dipakai oleh iblis. Mari kita berdoa saudara. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami dengarkan firman-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa sampai saat ini iblis terus berupaya untuk mencari jiwa. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kalau hari-hari ini kami tanpa sadar, kami sedang dipakai oleh iblis untuk menyebarkan kebencian, untuk menyebarkan perpecahan, membawa perpecahan antara tubuh Kristus dengan menyebarkan hoax, dengan menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Ampuni kami Tuhan, hari ini kami mau terus membenahi diri kami. Kami tidak mau hidup buat diri kami sendiri. Hidup kami milik Tuhan. Dan apa yang Tuhan pandang baik, itu biarlah terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Sehingga hati kami tidak lagi dipenuhi dengan kebencian. Roh Kudus jamah kami. Kami mau lepaskan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepada kami. Lawat masing-masing kami Allah. Jika Tuhan dapati ada kebencian, ada kepahitan di antara hati daripada umat Tuhan yang hari ini bergabung dalam ibadah raya minggu, lawatan Tuhan nyata atas kami. Kami dipulihkan, kami ditebus. Kami tidak mau disebut sebagai pembunuh-pembunuh manusia ketika kami menyimpan benci terhadap sesama kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau hari-hari tanpa sadar kami sedang dipakai oleh iblis untuk menganggap diri yang paling benar, yang paling hebat, untuk menganggap diri yang paling hebat dan berkuasa. Kami lupa bahwa Yesus datang untuk melayani, menjadi hamba, menjadi pelayan. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, tolong kami untuk mampukan kami, untuk kami tetap terus menjadi hamba-hamba Tuhan. Kami terus mau dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Menyebar kebaikan, menyebar kasih, menyebar damai sejahtera. Karena untuk itulah dipanggil. Untuk kami saling bertolong-tolongan, melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus lawat masing-masing kami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bapak hamba juga berdoa buat yang sakit.
Karena kami percaya firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam kehidupan setiap mereka. Dalam nama Yesus, yang sakit dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan, diranjang-ranjang orang sakit. Roh Kudus melawat setiap mereka. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bilur darah Tuhan Yesus menyembuhkan engkau hari ini. Dalam nama Yesus, terima dengan iman. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Kami ucapkan bangsa kami diberkati Tuhan. Oh Tuhan, tolong bangsa kami, pemimpin-pemimpin pemerintahan yang ada, hidup dalam takut akan Tuhan, menjalankan kepemimpinan dan kepemerintahannya dengan takut dan gentar akan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna atas bangsa kami. Setiap roh-roh adu domba, roh-roh perpecahan, roh-roh perselisihan yang mencoba mengadu domba, memecah belah bangsa kami, sepakat kami patahkan dalam nama Yesus. Allah berdaulat atas bangsa kami. Kuasa Tuhan menjamah bangsa kami, sehingga bangsa kami utuh, bangsa kami diberkati, bangsa kami disertai. Kami juga berdoa buat masa-masa pandemik ini. Tuhan tolong sehingga pandemik ini boleh lalu atas bangsa kami, bahkan batas bangsa Indonesia. Tuhan pakai penyebaran vaksin yang ada, Tuhan pakai di dalam nama Yesus, sehingga penyebaran vaksin boleh terus merata dan orang-orang yang menerima vaksin bersuka cita dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, sehingga melalui vaksin yang ada, penyebaran vaksin yang ada, pandemik ini boleh lalu dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Berkat-Mu ada atas bangsa kami. Tuhan memberkati Gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong, bersama dengan Ibu Renda. Berkati ketiga anak yang ada, menantu yang ada, bahkan cucu yang ada. Kami bawa dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bahkan gereja Tuhan, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center, cabang Bandung ini, yang ada oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, yang sampai saat ini masih menjalani ibadah secara online. Bapak hamba berdoa buat setiap umat-Mu di mana-mana tempat. Biarlah mereka tetap bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Mereka bertumbuh dalam iman. Kalau di antara mereka hari-hari ini ada yang goncang, ada yang goyah imannya, Tuhan ingatkan akan firman-Mu. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan, Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Sehingga umat yang oleh anugerah Tuhan, Tuhan percayakan dilayani di gereja ini bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sekalipun gereja ini masih beribadah secara online, lawatan Tuhan tetap nyata di tempat kami, di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan biar firman termaterai dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat yang indah juga buat setiap kita untuk memberikan persembahan secara online. Iya kan? Nomor rekening gereja sudah ada terdaftar di layar Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bapak Ibu bisa transfer ke sana. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita kembali juga akan berdoa buat persembahan kita. Kita beri dengan sukacita iman karena kita percaya hidup kita terpelihara dalam anugerah Tuhan. Bahkan di masa-masa pandemik ini Tuhan tetap pelihara kita sehingga kita tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kita beri dengan sukacita, kita beri dengan sukarela sehingga pekerjaan Tuhan tetap terus boleh berjalan dan semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa buat persembahan kita. Bapa, kami kembali datang kepadamu. Kami akan memberikan korban syukur kami, persembahan kami dengan sukacita. Karena kami tahu hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Kami memberi karena kami percaya Tuhan sudah terlebih dahulu memberi dalam kehidupan kami. Biarlah setiap rupiah yang ditaburkan oleh umat Tuhan di dalam gereja Tuhan ini boleh menjadi dan menghasilkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap mereka yang mengelola persembahan yang ada, diberikan roh hikmat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita iman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Sambil saudara memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan. Bahwa setiap hari, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, gereja kita adakan ibadah doa pagi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukan melalui akun YouTube channel gereja kita, tapi melalui akun Facebook. Ya kan, ada akun Facebook saya pakai untuk mengadakan ibadah doa pagi secara online. Jam 5 pagi saudara, waktu Indonesia bagian Barat, sehingga setiap kita boleh tetap terus ada ibadah, iya kan, ada persekutuan baik melalui Facebook maupun melalui Zoom. Iya kan, jadi Bapak Ibu yang biasa memakai Zoom jemaat Tuhan, nanti setiap hari akan saya bagikan linknya atau ya linknya saudaraku, sehingga Bapak Ibu bisa bergabung via Zoom. Atau kalau tidak mengerti Zoom, Bapak Ibu punya Facebook, bisa bergabung di Facebook. Dan ada saya buat di Facebook saya Glenn Latuheru, dan Bapak Ibu bisa bergabung dalamnya setiap hari dari jam 5 sampai dengan jam 6 kurang seperempat kira-kira begitu ya Bapak Ibu, Senin sampai dengan hari Sabtu. Dan Bapak Ibu juga bisa subscribe
akun channel dari YouTube saya, Glenn Latuheru, dalam program Bible and Coffee. Setiap hari juga saya bagikan firman Tuhan di akun channel YouTube saya ini, dan saya rindu setiap kita tetap terus bertumbuh dalam iman Tuhan, iman kita kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya setiap hari kita diperbaharui melalui firman, setiap hari kita diperbaharui, karakter kita, kelakuan kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Itu saja pengumuman gereja kita. Oh ya, jangan lupa hari Kamis tanggal 1 ya kan, di awal bulan yang baru, tanggal 1 April hari Kamis kita mengadakan ibadah malam Getsemani, saudara yang kasih dalam Tuhan. Setiap tahun kita berturut-turut mengadakan ibadah malam Getsemani, di mana kita memperingati peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Dan sebelum disalibkan, maka di dalam taman Getsemani Yesus berdoa, dan kita juga mengadakan doa malam Getsemani. Hari Kamis tanggal 1 April, saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan, dan saya akan adakan di Facebook saya secara online dan akun Zoom gereja. Jadi melalui Zoom dan Facebook secara online hari Kamis jam 7 malam kita adakan ibadah doa malam Getsemani, dan hari Jumat ya kita merayakan Jumat Agung, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di akun YouTube channel gereja kita. Dan hari Sabtunya kita bergabung di akun channel YouTube gereja pusat kita, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center yang ada di Jakarta, sehingga kita bergabung untuk merayakan ibadah ulang tahun gereja kita yang ke-14 hari Sabtu. Dan hari Minggunya kembali kita akan merayakan ibadah raya Minggu sekaligus Paskah, iya kan, di mana kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus disertai dengan perjamuan kudus. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah raya Minggu, lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing hari ini, dan kita akan terima berkat Tuhan. Bapa, terima kasih buat ibadah yang dahsyat, luar biasa. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dilawat Tuhan, dan kami dipulihkan. Kami mendengarkan firman dan kami ucapkan berkat. Biar firman termaterai dalam hati kami, langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Ibadah-ibadah yang ada di sepanjang minggu berjalan ini kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biar Tuhan juga yang melawat setiap umat Tuhan. Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Pada akhirnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Pertolongan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, pandang Yesus dalam kemuliaannya, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom.